Selamat siang, Guru Ponium. Kita akan melaksanakan supervisi akademis di SMA Panjenengan. Kemudian kami nanti akan pada tahap ini ya, tahap siang ini kan tahap perencanaan. Kemudian besok pagi tepatnya jam pertama kan kita beri pengarahan dulu di awal ini ya, nanti di kelas ya, termasuk materi yang lalu yang terkait dengan gelombang. Ya. Tentang gelombangnya sendiri ini nanti lebih ke satu atau dua jenis yang kita tampilkan di transversal dan longitudinal. Kalau di PET-nya untuk transversal longitudinalnya kok nggak nemu. Gitu, ya. Intinya yang penting kita menyampaikan lewat PET tadi gelombang transversal itu Mas Bu, sehingga nanti dipaham, meskipun nanti kita tambah juga dengan yang longitudinalnya di kelas. Karena kalau yang longitudinal juga sudah dibahas di pertemuan pertama. Ini sebetulnya yang KD ke-411 Pak. Oh, jadi yang transfernya ya. Yang yang 411 kan yang prakteknya. Intinya anak yang penting tahu tentang hubungan ini Pak, kesini kisah ini hubungan antara panjang gelombang dengan amplitudo, terus jika amplitudonya berubah-ubah, terus yang kedua itu jika frekuensinya berubah-ubah. Intinya hanya aplikasi kesini. Terus pengaruh nanti dikaitkan dengan pengaruh perubahan frekuensi, kalau ini pengaruh amplitudonya terhadap cepat rambat dan panjang gelombang. Di sana nih LKS-nya ada nih. Ini lembar kerjanya ini seperti lampiran RPP. Setelah ini kan nanti kita harapkan juga ada produk anak. Produknya kan biasanya kan sudah disiapkan kita. Iya, anak-anak sudah. Dan juga nanti ada hitung-hitungannya sesuai dengan rumus di fisika itu paket termasuk disiapkan. Kemudian anak mengerjakan, mempraktekkan dulu dengan simulasi dari PET tadi. Kemudian muncul amplitudo sekian, nanti berapa sekian, dia akan menghitung panjang gelombangnya dan hasil dari cepat rambat V-nya. Ini produk yang kita harapkan. Kemudian pertanyaan ini tagihan kita. Nanti ini tetap masuk dalam pembelajarannya, tetapi itu kami tidak begitu ke sini, tapi ke proses. Tapi tetap ini saya munculkan bahwa di proses kalau 2 jam. 3 jam, cuman nanti kan ada pendahuluan juga. Karena kan kalau kemarin setnya anak masuk ke getaran, mereka sudah bisa, cuman nanti di sini harus mengubah apanya, variabel kan harus saya beritahu dulu. Ini hanya tetap ya, frekuensinya hanya kan apanya yang diklik itu kan anak kan belum ngerti yang kemarin kalau belum getaran juga mereka sudah bisa buka PET intinya. Media terus nanti kan kita simulasikan atau kita arahkan dulu di ruangan kelas itu nanti anak di on-nya di lab itu anak sudah bisa melaksanakan perubahan variabel amplitudo yang nanti akan muncul dengan frekuensi yang sama, panjang gelombang nanti hasilnya bagaimana, kemudian cepat rambat gelombang. Maksud yang kedua, variabel frekuensi dengan amplitudo yang sama, panjang gelombang dan cepat rambat yang berubah. Dengan variabel bebasnya frekuensi, yang kontrolnya yang amplitudo. Nanti kita di ruang pengarahan atau ruang kelas tadi nanti apa saja yang diperlukan. Kemudian kalau di komputernya mungkin sudah dibantu harus diberikan nanti tidak betul kesulitan ketika anak di lab. Kemudian anak simulasikan dengan mengubah variabel tadi dan nanti akan ketemu hubungan antara sehingga rumus F sama dengan 1/alpha sebetulnya rumusnya
sudah di dasar teori toh, tapi nanti kan anak ya istilahnya membutuhkan jadi jelas anak mencoba memvariabelkan itu tetapi nanti muncul kebetulan tadi di 8C kan saya sudah melaksanakan karena memang minggu ini kegiatannya ini. Nah itu anak kemudian tahu, oh amplitudo ternyata nggak ngaruh, karena begitu di aplikasi situ ternyata di sini 2,5, sini kok juga 2,5, ini 2,5. Oh berarti, nah di sini pertanyaannya kemudian nanti anak bisa menyimpulkan. Pengaruh amplitudo, variabel amplitudo tidak berpengaruh. Dengan amplitudo beda-beda ternyata panjang gelombangnya terasa. Sehingga nanti kalau dikelopkan dengan rumus, ternyata amplitudonya tidak muncul. Iya. Tidak berpengaruh. Iya. Kalau IPA itu lebih ke lapangannya nanti kan sebagai siswa sudah praktikumnya kita mengalami dengan RPP-nya dari awal persiapan berjalan sudah, pendahuluan ada, kemudian pendahuluan yang utama sudah mengkaitkan materi kemarin, kita fokus ke gelombang transversal ya, dengan media model pelajaran discovery learning dengan bantuan aplikasi PET untuk gelombang transversal. Kemudian di awal ini sudah dijelaskan menyampaikan tujuan, pelajaran sudah ada untuk mengamati pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat rambat, kemudian pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat rambat. Untuk intinya karena kita menggunakan PET ya nanti besok lagi intinya gitu lebih banyak, tapi yang jelas alat ini mungkin bagi anak akan lebih jelas ketika nanti praktek. Mengidentifikasi amplitudo gelombang, panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Kemudian mensimulasikan atau menanyakan hubungan panjang gelombang dan frekuensi dengan hubungan panjang gelombang dan cepat rambat. Yang menanyakan hubungan panjang gelombang dan frekuensi dengan dengan cepat rambat gelombang. Cepat rambat. Oh, sesama IPA. Kebetulan Bu. Sebenarnya sudah bagus, data koleksi sudah ini proses. Bentuknya ini kalau ini lengkap, tapi kita sampai sini saja. Kemudian sini selektif, insya Allah ada bisa kami besok secara alami saja, panjenengan membuka, kemudian pembelajaran seperti biasa. Kami akan mengamati dan akan tidak membantu hanya mengamati. Jelas kami hanya ini nanti terusnya di mana yang kita munculkan, kalau kekurangan nanti kita sampaikan dalam waktu panggilan, tapi itu juga kita ini itu baiknya itu aja. Tapi ini bagus karena menggunakan media yang berbasis IT, yang jelas itu. Ada yang menggunakan sling ya, tapi manual. Nah, itu nanti ada plus minusnya juga. Kali ini mungkin lebih variasi. Kalau itu bila kemarin ini transversal sehingga anak jelas ada perbedaannya. Kalau sling pun ya sama sebenarnya, hanya kadang-kadang pemahaman anak untuk longitudinnya ini malah yang sulit yang sling itu. Yang molor ngedek. Kalau yang seperti gelombang air mungkin lebih mudah yang transversalnya itu yang terkait dengan ini. Kemudian lampiran-lampirannya cukup. Kemudian terus intinya besok pagi panjenengan kita panjenengan saya termasuk Pak Sigit, Pak Imawan, nanti akan masuk ke kelas panjenengan on melaksanakan pembelajaran selama 3 jam dengan topik gelombang, lebih spesifik pada gelombang transversal dengan media aplikasi PET, artinya menggunakan IT di ruang komputer. Kemudian yang lebih penting lagi, hasil dari anak ini
semoga bisa memberikan gambaran tentang apa itu gelombang transversal, kemudian hubungan dengan rumus bersama dengan alfa panjang gelombang dibagi periode tadi. Itu yang lebih penting lagi, sehingga ada produk yang dihasilkan sesuai dengan tabel yang akan divariabelkan dan hasil yang akan dimunculkan. Pembelajaran mulai setengah 8 SMP 1 karena jam 7:15 sampai setengah 8 literasi. Literasi dulu ya, tapi menyesuaikan aja nih nanti besok. Ini kemudian mungkin di panjenengan bisa memberikan kan besok pagi Pak mereka mengingatkan di kami nanti kekurangan kami nanti di sini nanti mungkin kita sama-sama diskusi sehingga besok kita bisa maksimal. Saya kembalikan terus kami di kelas harus menyediakan kursi di belakang gitu kan? Enggak usah berdiri masa? Ya saya kira Pak kita nama aja dulu jadi alami saja ya. Kalau saya duduk memang tidak bisa sehingga pada sering ini terjadi perapatan dan gelombang. Nah, hari ini kita akan mempelajari untuk yang gelombang transversal menggunakan aplikasi PET. Nanti di aplikasi PET akan terus seperti ini, sampai seperti ini. Gelombang
karakteristiknya tentunya kalian harus tahu panjang gelombangnya. Sudah teman-teman? Nah, panjang gelombang itu jarak yang diperoleh satu gelombang, terdiri dari ada buku yang menyebutnya ini telur, tapi ada juga yang menyebutkan yang berbeda atas ini namanya yang ke bawah namanya. Nah, satu gelombang adalah terdiri dari satu bukit dan satu gelombang. Jarak yang ditempuh oleh satu gelombang namanya panjang gelombang. Jadi nanti yang akan kita lihat di aplikasi nanti. Tentunya untuk perhitungannya kita melibatkan rumus tentang tata gelombang yang dirumuskan lambda kali f yang kemarin sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Coba LS-nya kamu buka lembar kerjanya saja langsung. Kita lihat untuk bagaimana cara membuka aplikasi PET untuk gelombang sedikit berbeda dengan getarannya. Sampai buka PET di sini kan kalian sudah bisa kan ya? Sudah bisa. Kemudian ikuti petunjuk yang ada di lembar kerja. Lembar pertama, cara kerjanya buka PET melalui PC kalian dengan jaringan internet. Nanti kamu temukan gambar semacam ini, kemudian kamu buka simulasi fisika. Ditunggu sampai muncul beberapa simulasi, kemudian kamu pilih yang gelombang pada tali. Gelombang pada tali kamu pilih. Nanti di sana berdua ya. Menggunakan komputer yang biasa kamu pakai salah satu. Nah, PET-nya kemudian muncul seperti ini. Kemudian kita mulai kegiatan satu. Kegiatan satu yang di lembar kedua. Nah, kegiatan satu ini kamu baca. Variabel bebasnya mengamati pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang. Kamu aktifkan untuk amplitudo, frekuensi, dan nanti untuk panjang gelombangnya. Yang pertama, mengatur amplitudo 0,25 dengan frekuensi 1,5. Amplitudonya kamu aktifkan dulu, tak berpilih, tak berujung. Kemudian osilasi kamu klik. Terus amplitudo letaknya di bawah sini. Berapa tadi? 0,25. Kamu geser sampai 0,25. 0,25 contoh saja. Terus kemudian tabelnya tabel lembar kedua kamu lihat jangan akan kita selidiki. Frekuensi kita atur 1,5. Frekuensi ini sudah 1,5. Kemudian redamannya 0. Kamu geser ke 0. Tegangannya kamu atur sedang saja. Kemudian penggaris sepertinya enggak ya, penggaris penggaris ini bisa geser ya. Nanti ini kan sudah di data pertama ya. Misalnya pada data pertama ini kamu akan melihat data dengan amplitudo 0,25, frekuensinya 1,5 sudah. Kalau sudah gerakan yang gelombang ini stabil seperti ini, jangan berlama-lama di sini, nanti kelamaan nanti persebarannya. Kamu hentikan, kemudian kamu atur supaya titik setimbangnya ada di garis ini. Garis ini dipaskan dulu, boleh
setimbang. Kalau geser pelan-pelan, yang sebelah yang kecil ini kita kecil. Geser pelan-pelan. Nah, sampai tepat di titik setimbang. Kemudian penggaris ini kan geser untuk mengetahui satu gelombang di bulatan hijau itu berapa? Satu gelombang, yang disebut satu gelombang. Yang ketiga, ini ada beberapa gelombang. Yang satu gelombang terdiri dari satu lembah, kebetulan munculnya lembah dulu. Kalau misalnya akan kamu atur munculnya bukit dulu juga bisa. Ini dulu. Jadi kalau pas seperti ini kamu jangan bingung, bisa menggunakan seperti ini. Nah, satu gelombang nih, satu gelombang sampai titik ini, usahakan tepat di sini. Berarti panjang gelombangnya nih, syarat satu gelombang. Kamu ukur menggunakan penggaris, digeser ke bawah garisnya. Nah, yuk berapa nih bacanya coba? 2, nah dari angka 2 ke angka 3 kan ada 5 strip kan ya? Berarti satu strip nilainya 0,2 kan 2,0, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8 baru 3. Nah sekarang kalau posisinya di sini di 2,4 lebih ya? 4 lebih tapi 6 kurang berarti 2,5. Berarti panjang gelombangnya 2,5. Kamu masukkan ke data di LKS. Terus hitungnya yang cepat lambat nanti. Yang penting kita ambil data dulu. Nah, data kedua misalnya, data kedua frekuensinya tetap 1,5, tapi amplitudenya 0,5. Kamu geser 0,5. Boleh gesernya langsung ke sini. Kemudian turunkan. Kemudian aktifkan. Yang bergerak stabil dulu langsung hentikan. Nanti kan nggak pas loh, nggak pas, digeser sedikit di sini. Nah, baca lagi berapa panjang gelombangnya. Paham? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk data kegiatan 1. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti intinya kamu ngambil data dulu, terus rampung berhitung. Ya, kerjasama 2 berdua. Kemudian pertanyaannya nanti boleh dibahas setelah data kedua, karena ada 2 kegiatan di sini. Ya. Nah, kegiatan kedua agak beda, sedikit beda dengan yang pertama. Variabel bebas. Variabel bebasnya adalah frekuensi, amplitudenya merupakan variabel kontrol. Nah, yang kita lihat sama panjang gelombang dan menghitung cepat lambat gelombang. Yuk kita lihat data yang diperlukan di lembar berikutnya. Di lembar berikutnya, yang nilainya berubah-ubah adalah nilai frekuensi, sementara amplitudenya tetap 1 kan ya? Amplitudo kita atur 1. Kemudian frekuensi yang pertama kali, data pertama adalah berapa? Frekuensinya berapa? 0,5. Kamu geser 0,5. 0,5. Nah, kemudian jalankan. Ambilnya geser ya, sudah. Amplitudenya harusnya 0,1. Oh, belum tadi ya? Nah, kamu jalankan sama dengan seperti tadi. Nah, sekarang kalau amplitudenya bisa seperti ini. Tahu tak amplitude apa? Keseimbangan terjauh. Kalau pada gelombang ya dari puncak sampai titik setimbang atau dari dasar ke titik setimbang. Hentikan. Tidak pas kan? Digeser sampai bulatan hijau ini di titik setimbang. Terus
Berikutnya untuk data berikutnya yang diubah frekuensinya sama dengan tadi, cuma frekuensi yang diubah juga. Kemudian sampai pada pertanyaan. Paham? Ada yang ingin ditanyakan untuk data yang kedua, kegiatan 2? Ada? Sudah punya kelompok? Yang penting nanti dilakukan, kamu ambil data. Kalau waktunya masih sambil nunggu kelompok lain selesai, ngitung. Ya, ngitung untuk panjang doang. Perkara nanti yang pertanyaan bisa kita bahas di sini atau kalau ada waktu di sana ya. Gitu ya. Kita boleh PIK, bawa pensil, alat tulis, nanti pembahasannya di sini. Lembar kerjanya nanti tiap anak isi ya. Yang satu nanti disetorkan ke saya, yang satu nanti kasih kalian. Ya kamu punya. Ya ke sana. Kamu sekolah enggak? Sama Andre ke sini. Hari ini ya. Oh iya.
satu gelombangnya kan sampai sini, titik ini. Nah, berarti panjang gelombangnya, nah 3 cm, gitu ya. Ini juga bisa. Terus garis yang mendatar besar ke bawah. Dan kamu ya skalanya kurang dikit. Garis kemauan ini pas menurut nah ya, sudah kebaca kan? Ya. Silakan satu isi datang. Lambda, lihat dong, lambda itu simbolnya namanya apa? Namanya? Lambda itu simbol untuk namanya panjang gelombang adalah jarak satu gelombang. Satu gelombangnya sampai mana? Iya, berarti itu berapa senti? Nah, itu
jeli. Stabil dulu ya, stabil. Kalau sudah stabil, klik, hentikan, terus, nah geser ke situ, terus, hop, nah klik toh, lagi, kan, nah terus klik, klik, jangan klik, nah baru, nah berapa yuk, coba latihan baca, 3, ya. Yuk, geser lagi ke data berikutnya. Data berikutnya yang diminta 1, frekuensinya 1,25. Nah, jalankan. Kalau sudah stabil, hentikan. Nah, baru geser sedikit. Nah, yuk baca. Berapa panjang gelombangnya? Panjang 1 gelombang. Tidak harus dihitung, yang penting di sini. Berapa? Nah, ya bisa ya. Nah, baca skala pada penggaris. Lanjut, nanti sampai pertanyaannya. Sudah kan? Paham tak?
3,7. Ada yang lain selain 3,7? Ada yang 3, berarti panjang gelombangnya 3,8. Yang 3,8 jam. Mana nilai panjang gelombangnya? Panjang gelombang semua sama. Karena Ya. amplitudo tidak mempengaruhi panjang Ya, gelombang. gelombang sama. Karena amplitudo Tidak mempengaruhi panjang gelombang. Ya. Amplitudo tidak mempengaruhi cepat lambat gelombang. Kalian berdua sebagai catatan ya. Ya, Bu. Ya, hari ini pertemuan kita bisa cukupkan di sini. Terima kasih anak-anakku, kalian hebat luar biasa. Bisa sukses melaksanakan kegiatan ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita tinggal melaksanakan evaluasi ya. Siap-siap untuk evaluasi pada pertemuan yang akan datang untuk materi gelombang dipelajari. Nanti soalnya ada pilihan ganda, ada esai, tentunya mengacu pada percobaan hari ini. Dikumpulkan nanti oleh kelas dulu, kita punya sedikit ya. Saya cukupkan sekian. Tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan tentunya, belajar yang lebih giat lagi supaya nilainya bagus. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melihat pembelajaran tadi pagi selama 2 jam lebih sedikit dengan topik atau tema gelombang transversal. Ini bagi kami menarik dan juga anak-anak juga antusias kelihatannya dalam hal mencatat data, kemudian mempraktekkan dengan bantuan aplikasi PET. Itu anak-anak ternyata antusias. Kemudian untuk pagi ini ngobrol panjenengan mungkin bisa mengutarakan kenyamanan atau keunggulan penggunaan PET tersebut, sehingga kami bisa mengisikan kembali. Kemudian nanti kekurangan menurut panjenengan, nanti kami akan mensinkronkan mungkin ada kelebihan yang belum kami sampaikan dan juga mungkin ada kelemahan atau yang sedikit supaya lebih bisa mendapati itu menurut panjenengan. Kalau kelebihannya dulu ya Pak ya. Kalau kelebihannya jelas anak pasti senang karena memang dengan menggunakan komputer itu dunianya anak-anak era sekarang ya. Era sekarang anak kalau sudah dihadapkan pada IT atau komputer sama internet itu pasti senang. Karena ya mereka tidak asing, mungkin kalau bagi kita ya agak harus belajar lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengatasi untuk sekolah-sekolah yang tidak punya alat laborat, karena kemarin dulu atau mungkin kalau sekarang banyak sekolah yang sudah punya alat laborat, tapi untuk sekolah yang alat laboratnya tidak lengkap, kita sudah difasilitasi dengan aplikasi yang ada di internet. Ya, kemudian kelemahannya sebetulnya juga kelebihannya kalau misalnya anak di rumah punya fasilitas internet dan jaringan komputer, itu bisa digunakan untuk tugas mandiri di rumah asalkan ada lembar kerjanya. Nah, kelemahannya yang memang pertama guru harus mengikuti belajar lagi ya, karena ini era sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, guru setidaknya sudah menguasai lebih dulu atau sedikit rotok kangelan untuk harus membuat cara kerjanya ini, menunjukkan cara kerjanya, langkah kerjanya. Mungkin itu ya kelemahannya. Mungkin itu yang
Untuk kami kita flashback kembali untuk pembelajaran ini. Sementara ini untuk pembelajaran, alhamdulillah kami mungkin tidak secara umum ya, pembelajaran secara umum sudah bagus, artinya sudah berdoa, kemudian mengabsen anak, kemudian selamat pagi saya dulu dengan anak itu ada pembukaannya, kemudian mengkaitkan materi yang lalu yang kemarin dengan itu kenal tadi muncul, kemudian di ruangan kelas itu prosedur tentang penggunaan IT-nya terutama aplikasi PET itu sudah dijelaskan di ruang, kemudian berangkat ke ruang lab, terutama lab TIK karena ini menggunakan IT. Kita lanjutkan, kemudian di lab tersebut anak-anak sudah terduduk, kemudian di lab yang sudah dihidupkan ini alhamdulillah dibantu dengan yang di laboratorium TI sehingga sudah on, tapi belum sampai aplikasinya, hanya komputernya sudah booting istilahnya. Kemudian anak ternyata sebagian besar itu sudah bisa mencari dengan bantuan Google aplikasi tersebut. Mungkin 1-2 ada, panjenengan tadi juga membantu mana-mana yang bagi siswa yang belum bisa membuka aplikasinya. Dan alhamdulillah jalan semua, sudah bisa. Dan anak SMP 1 itu unik dalam arti cepat. Kemudian ketika dengan panduan LK itu anak bekerja di situ tadi ada variabelnya itu frekuensinya yang panduan, dan satu lagi amplitudo yang dibedakan. Dan ternyata anak bisa menarik benang merahnya ketika setelah praktek kemudian masuk ke ruangan lagi diskusi itu bahwa amplitudo tidak berpengaruh tadi, kemudian frekuensi ternyata ada pengaruhnya terhadap panjang gelombang. Nah, ada beberapa keunggulan yang kami amati. Jadi anak lebih paham, lebih cepat, hanya 2 jam lebih sedikit itu sudah bisa menghasilkan pemahaman bahwa gelombang transversal sesuai dengan rumus yang ada, kemudian dipadukan dengan variasi atau variabel sehingga rumus tersebut lebih melekat bagi anak karena ada variasi frekuensi kemudian amplitudo. Ada beberapa ini yang menurut kami untuk meningkatkan ke depan. Dalam arti begini, menurut RPP-nya itu kan 1 anak 1 komputer atau 1 komputer 2 anak. Menurut RPP 1 atau 2? 2. 1 ada 2. Memang kami lihat di lapangan itu ada yang 1 anak 1 komputer. Kemudian ada anak yang 1 komputer 2 anak. Nah, ketika membuat data, menyemplungkan data variasi tadi, kami melihat itu lebih efektif yang 1 komputer 2 anak. Karena apa, yang 1 komputer 1 anak itu yang saya anak yang belum cukup paham itu kelihatannya malah mengganggu yang konsentrasi yang satunya gitu. Sama-sama 1 anak 1 komputer sehingga kipi itu yang satunya karena terkait dengan data pas dia mencari kadang dia menjawab tapi konsentrasinya agak ini ke depan ya kalau memang rancangannya 1 komputer 1 anak atau 2 anak ya kita buat. Dan ini lebih efektif dibandingkan dengan 1 anak 1 komputer karena memang kemampuan IT-nya itu tiap anak berbeda. Di samping itu karena ini pelajaran fisika, ketika memasukkan data itu kalau 2 anak 1 komputer, 1 mungkin bisa mencatat, kemudian satunya mencari. Dan di tengah perjalanannya kami melihat anak yang sebelah sana, laki-laki kedua itu unik. Maksudnya unik itu bagus karena apa? Di tengah itu dia tukar tempat sehingga satunya mencatat data atau percobaan-nya, karena ada percobaan dua variasi itu gantian sehingga satu memasukkan data meskipun nanti dari data ini masing-masing anak melanjutkan kembali karena tugasnya bagus, ini tugas individu, tapi ketika mencari data dan mempraktekannya itu 2 anak ya ada diskusi. Nah, satu lagi yang menurut kami ada kelemahan ini karena IT itu kadang-kadang ada yang 2 anak, tadi ada kelompok panjenengan juga bagus tadi istilahnya mengingatkan kembali ke anak tersebut bahwa
ketika datanya sudah selesai, kemudian menurut dia itu sudah bebas dari tugas yang tadi, itu kadang buka itu malah dan kami lihat masih dalam kategori PET, artinya tidak buka yang negatif, PET hanya dia tidak fokus dengan pembahasan itu. Jadi ada apa saja. betul, tadi kami melihat memang ada satelit kemudian bumi itu. Ini ya sudah, tapi alhamdulillah panjenengan ketika mendekati masing-masing kelompok, jangan itu dulu gitu. Ini masukan kita maksud kami panjenengan, kami pun ketika besok ke kelas sekolah kami juga akan seperti itu ketika penggunaan IT itu ya benar-benar robot, kenapa gitu? Kita mengawasi ketika selesai, tadi membuka, alhamdulillah masih dalam koridor aplikasi PET sehingga sebenarnya masih pengetahuan semua. Nah, nanti kita kenalkan di tahap selanjutnya. Itu dari kami, Bu Tomiem. Secara umum, pembelajaran ini hebat karena menggunakan IT dan IT-nya cocok sekali dengan fisika atau pelajaran IPA. Kemudian bisa juga meningkatkan pemahaman anak dan juga variasinya. Jadi, kedepannya anak-anak bisa menggunakan tapi untuk yang lain. Jadi, satu sudah, tetapi pada praktek itu yang kurang pas, maksudnya kurang tepat. Itu Bu. Kemudian kami mungkin ada kekurangan juga ya dalam mengamati secara umum, tapi itu yang bisa kami sampaikan secara umum pembelajaran tersebut bagus. Tadi di proses IT dan anak-anak antusias sekali dan mampu, artinya bisa menarik benang merahnya ketika ambil itu tidak berpengaruh karena edukasi itu dan kemudian frekuensi atau panjang tali itu ternyata berpengaruh terhadap rumus itu, mempengaruhi rumus itu. Itu yang bisa kami sampaikan Bu untuk pagi ini. Mungkin lain waktu kita juga akan bisa membuka di forum-forum lain, terutama forum MPT. Ini kebetulan supervisi atau supervisi yang lain. Itu kita akhiri. Waktu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan langkah maju bersama, bersinergi dalam berkarya, penuh semangat bertanggung jawab, raih masa depan yang gemilang. Kota pejuang berbudaya, ramah santun pada sesama, tak kenal lelah tumbuh berkembang demi masyarakat sejahtera. Berakhlak religius, pedoman langkah